أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع إحسان إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan semua urusan kita, yang masih memberikan kepada kita ketaatan, yang masih memudahkan kepada kita untuk melaksanakan semua perintah-perintahnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap membimbing kita di atas iman dan di atas hidayah. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad salawatu rabbihi wassalam, Nabi yang telah memperjuangkan Islam ini, agama ini, dengan susah payah, dengan harta dan darahnya. Tidak lupa pula dengan keluarga-keluarganya, dengan istri-istrinya, putra-putri beliau, kepada seluruh sahabat-sahabat beliau, dan beserta dengan orang-orang yang istiqamah, yang mengikuti risalah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya hari kiamat kelak. Semoga kita yang sedikit ini, semoga dengan kita ini termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kita melaksanakan apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, kita tidak terasa sudah memasuki hari ke-16 Ramadan. Dan alhamdulillah, Allah Azza wa Jal telah memudahkan kita di dalam melaksanakan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita. Dan kita bisa menghitung dengan jari-jari kita bahwasanya Ramadan tinggal beberapa hari lagi, dan Ramadan akan meninggalkan kita. Dan kadangkala ketika seseorang yang ditinggalkan oleh bulan Ramadan, kadang ada yang sedih, kadang ada pula yang senang. Karena kenapa? Karena bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, maka pintu-pintu surga itu akan ditutup dan pintu-pintu neraka itu akan dibukakan. Sedih sekali tatkala bahwasanya Ramadan ditutup, sudah diakhirkan oleh Allah Azza wa Jal, semua pintu neraka dan syaitan-syaitan itu akan dibuka kembalikan oleh Allah Azza wa Jal. Tapi kita, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tuh yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu adil dengan hambanya yang senantiasa beriman kepadanya. Allah mengatakan, ya, di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mempersulitkan hambanya, ya, tidak mempersulitkan hambanya apabila hambanya itu, ya, betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya hari bulan Ramadan itu bulan yang paling dicintai oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dan bulan Ramadan itu pula juga bulan yang dibenci oleh orang-orang munafik, karena kata mereka tidak bebas makan dan minum. Itu perkataan-perkataan orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu di dalam rumahnya dulu itu pada zaman Nabi SAW, di dalam rumahnya dia makan dan minum, tapi di luar rumah tidak ia makan dan minum. Karena bahwasanya sulit bagi orang-orang munafik. Ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu masih menanamkan kepada kita itu rasa cinta, rasa sayang terhadap bulan ataupun syariat yang telah Allah Azza wa Jal bebankan kepada kita.
Taib, sedikit anak ingin membahas tentang kembali masa depan kita. Renungkan kembali pada masa depan kita. Dan banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran yang Allah Azza wa Jal menyuruh kita untuk mencari ridha Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan di antaranya surah Al-Isra, ya, ayat 9, Allah mengatakan, Inna hadzal Qur'ana yahdihi aqwam wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna billahi a'tadna lahum azaban 'alima wa yad'u al-insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu 'adula. Allah bercerita dalam ayat ini, renungkan baik-baik bahwasannya itu untuk kita ini mendapatkan masa depan yang sesungguhnya. Kita berbicara masa depan, bukan kita mencari masa depan itu untuk kita nikmatin hanya di dunia ini saja. Apakah tidak boleh kita mencari masa depan untuk dunia? Maka jawabannya boleh-boleh saja, selama masa depan itu yang mengandung manfaat untuk akhirat kita. Allah mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita. Allah menurunkan Al-Quran itu untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini? Beritanya apa? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Ya, orang-orang yang berbuat kebajikan Allah itu akan mudahkan. Ini begitulah kalau kita berbicara masa depan, ya, seorang itu pasti menginginkan masa depan itu. Semua orang, ya, termasuk yang muslim dan kafir. Tapi masa depannya orang-orang kafir itu dia memikirkan tentang duniawi mereka. Bagaimana caranya nanti ke depannya dia harus menjadi apa, dia harus menjadi ini, dia harus menjadi itu. Tetapi kalau orang-orang beriman itu enggak. Masa depan yang dia cari itu bagaimana nanti kehidupan dia di hari akhirat kelak. Karena bahwasanya dia tahu, orang-orang beriman itu yakin bahwasanya kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Allah mengatakan, ya, bal tusirun al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguhnya kehidupan dunia itu, ya, kehidupan yang mana yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tetapi akhirat itu abqa, kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang kekal. Kita tuh punya akhirat. Dan ketika kita mengikhlaskan seluruh aspek kehidupan kita itu untuk Allah Azza wa Jalla, ketika motifnya adalah ibadah, ya, kita salat untuk Allah, kita puasa untuk Allah, kita zakat untuk Allah, kita haji untuk Allah Azza wa Jalla, kita bersedekah, kita beramal saleh yang lainnya untuk Allah Azza wa Jalla. Kita tidak mengharapkan pujian dari manusia ataupun dari makhluk-makhluk yang lainnya. Allahu Akbar. Ketika seorang hamba yang mana tatkala bahwasanya dia mengikhlaskan semua ibadahnya kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua urusannya. Ya. Al-Imam Abdul Mubarak, ya, rahimahullahu taala, ketika menjelaskan, ya, tentang orang yang beramal itu, bagaimana dia beramal. Kalau beliau mendefinisikan tentang lillahi ta'ala, seorang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dia beramal. Beliau mengatakan ketika seorang itu beramal, ya, dia hanya Allah dan hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu perbuatan dia. Istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu, suaminya nggak tahu, ya, orang tuanya nggak tahu. Bagaimana cara motif amalannya? Ketika dia ingin menyedekahkan hartanya misalkan, ya, kalau dia seorang istri, kalau dia tidak memiliki harta, maka dia harus, ya, memberitahukan kepada suaminya, bolehkah ketika saya memiliki uang
sisa daripada nafkah yang kau berikan itu saya kasihkan kepada fakir miskin. Maka kita harus memberitahukan kepada mereka. Ya. Kalau suami tidak, dia harus mengeluarkan. Kadang ada seorang suami itu yang dia minta izin kepada istrinya. Allahu Akbar. Dia minta izin sama istrinya, bolehkah saya keluarkan ini untuk ini. Allah barakallahu fik. Istrinya tanpa dia minta izin. Padahal yang mencari nafkah itu adalah dia. Maka apa kata beliau? Seseorang yang ikhlas karena Allah di dalam melaksanakan ibadah itu, di dalam dia melakukan sebuah amalan itu, dia ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dia tidak menginginkan orang itu tahu. Maka ketika ada amalan seseorang itu, nggak boleh kita ceritakan. Ketika kita ini dibantu nih sama ikhwan fulan, sama akhwat fulan, ya. Ketika kita bantu nih, kita nggak boleh ceritakan kepada yang lain. Alhamdulillah saya dibantu sama ustadz itu, saya dibantu sama ustazah itu, saya dibantu itu. Nggak boleh kita ceritakan. Karena itu aib. Karena itu hak orang lain, itu nggak boleh kita ceritakan. Itu yang berkaitan dengan masalah amalan hati seseorang. Karena bahwasanya kita harus bisa menjaga amalia seseorang. Kita harus menjaga. Ya, cukup engkau, dia sama Allah saja yang tahu. Ya, tidak boleh kita terlalu berlebihan menceritakan tentang amalan teman kita ataupun amalan kita. Kadang ada orang yang mengatakan, alhamdulillah, saya tuh senang sekali ya, dia cerita ke temannya, saya sedekah 100 juta, alhamdulillah. Iya, kalau Allah terima. Dari seginya mungkin kita tidak tahu motif niatnya seseorang. Ya, kita mengikhlaskan semua amalan kita itu karena Allah. Maka ada dua syarat diterimanya amal itu. Para ulama memberikan definisi. Di dalam para ulama ahlul fiqh, para ulama-ulama usulul fiqh itu menjelaskan ada dua syarat agar amalan seorang itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama apa? Ya, al-ikhlas. Ya, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Yang kedua adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sering kita dengar, inna a'malu binniyat. Semuanya amalan seseorang itu tergantung pada niatnya. Ya. Kalau dia beramal karena Allah, maka dia akan mendapatkan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia beramal untuk ambisi dunia, kalau dia beramal untuk laki-laki ataupun wanita yang dicintai, maka dia akan mendapatkan itu semua. Ya. Maka usahakan. Jadi masa depan kita ini harus kita pikirkan. Masa depan akhirat. Ya. Kalau kita berbicara negeri, kalau kita berbicara dunia ini pasti akan hancur. Ya. Pasti akan hancur. Ketika Allah mengatakan ijaz sama'un fatarat wa idal kawakibum tasarat wa idal biharu fujirat wa idal kuburu bu'sirat. Semuanya akan hancur. Termasuk kita nanti akan dibangkitkan kembali dalam kubur kita. Semua kubur-kuburan itu semua kita dalam kubur itu akan berhemburan keluar. Ya. Karena dunia ini pasti akan hancur. Langit dan bumi ini pasti akan terbelah, akan hancur semuanya. Ya, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Semuanya manusia, secerdas apapun, semuanya akan mati. Semuanya akan menghadap Rabbul Alamin. Semua akan menghadap Allah Jalla Jalal. Maka kita harus memikirkan untuk masa depan kita. Sampai kapan kita mau membanggakan diri dengan kemaksiatan kita? Tunggu dulu kita mendekati mati kita, ataupun tunggu dulu kita merasakan, ya, ataupun tunggu dulu kita tiba syakaratul maut. Belum tentu. Kita itu sedang syakaratul maut itu belum tentu kita akan menjadi orang yang baik. Karena di sisi kanan dan kiri kita itu, di sisi kanan kita ada malaikat. Di sisi kiri, di sisi atas, di atas bawah ada syaitan. Kalau orang yang beriman kepada Allah, Allah mudahkan dia. Di sisi kiri dan kanannya malaikat, atas dan bawahnya malaikat. Tetapi kalau orang yang kafir ini ataupun orang-orang yang melakukan dosa ini, hanya satu malaikat yang mendatangi dia. Semuanya dikuasai oleh syaitan. Coba bayangkan. Kita berbicara tentang kisah Abu Talib, merupakan pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ini seorang yang membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang menolong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia masuk Islam? La, tidak.
Apakah dia senantiasa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? La, tidak. Kemudian ketika ia tiba ajalnya, datang ajalnya dia tuh. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah Abu Lahab. Datanglah Abu Jahal. Laknatullah alaihim. Datanglah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ami, wahai pamanku, seandainya ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti aku akan membelamu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nanti insya aku akan bisa membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Maka apa kata Abu Lahab? "Wahai Abdul Muttalib, apakah engkau tega meninggalkan agama bapakmu ataupun agama nenek moyangmu dengan engkau mau mengikuti ajarannya Muhammad yang gila ini?" Subhanallah. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, "Wahai pamanku, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niscaya aku akan membelamu di hadapan Allah Azza wa Jalla." Lalu kemudian Abu Lahab tetap mengatakan hal yang sama sampai 3 kali. Akhirnya Abu Talib lebih memilih ataupun meninggal dalam kondisi kafir. Allahu Akbar. Kalian pikir sakaratul maut itu enak? Subhanallah, sulit. Karena ketika tubuh ini sudah dikuasai oleh jin atau dikuasai oleh syaitan, sulit dia untuk mendapatkan kebaikan. Sulit dia untuk mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Jangankan kita mengucapkan la ilaha illallah ataupun kalimat-kalimat yang baik, istighfar saja itu berat sekali. Itu kesempatan terakhir setan tuh agar nanti bersama dengannya nanti di neraka, wala naudzubillah. Maka sebelum kita itu diakhirkan oleh Allah Azza wa Jalla, setidaknya kita berusaha membimbing diri kita, ataupun kita berusaha cari orang-orang yang bisa membimbing kita. Cari orang yang bisa memberikan pengajaran-pengajaran ilmu yang baik kepada kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqillah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun." Wahai sekalian manusia, asyirun nas, ittaqillah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku berwasiat kepada diriku dan kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa? Takwa itu salah satunya adalah kita meninggalkan segala bentuk macam keburukan kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk di sini kita berlepas diri dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Kita berlepas diri dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Kita berlepas diri dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Kita berlepas diri dari hal-hal yang mengundang azab Allah Azza wa Jalla. Karena betapa banyak orang itu mengaku diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hampir semua yang mengaku diri muslim, tapi pada hakikatnya mereka di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Kalau di dalam manusia itu semuanya berambisi dengan dunianya. Mata bahwasanya dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Dan sudah saya jelaskan kemarin bahwasanya dunia ini penjara untuk orang-orang yang beriman, surga untuk orang-orang kafir. Buat apa kita mencari ketenaran di sini? Buat apa kita mencari kehidupan dunia, yang mana kehidupan dunia itu melalaikan kita dari jalan Allah Azza wa Jalla. Kita tuh kalau kita merenungkan segala sesuatu, kita merenungkan segala sesuatu yang baik, kita merenungkan kebahagiaan, kita merenungkan nih ketika kita mau melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh itu, ya Allah, ternyata salat 2 rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Lebih baik. Apa yang kita baca? Allahu Akbar, dengan hati yang ikhlas. Doa iftitah, alhamdulillah, surat Al-Fatihah kita baca, surat Al-Ikhlas, ruku, sujud,
Kita menyempurnakan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Orang itu punya mobil, orang itu punya rumah, orang itu punya harta, sholat 2 rakaat sebelum subuh ini lebih baik. Subhanallah. Kemudian ada juga yang lebih baik selain daripada 2 rakaat sebelum subuh itu, ada lagi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak sekali. Ternyata dunia ini tidak ada apa-apanya buat kita. Kita harus yakin dunia ini adalah terlaknat. Dunia ini lebih hina daripada kotoran, daripada tai kita, daripada air kencing kita, lebih hina daripada dunia. Lebih hina dunia daripada kotoran itu maksudnya. Karena tidak ada apa-apanya. Dunia ini hanya menipu, kesenangan yang menipu. Hada tafakur, hanya untuk berbangga-banggaan. Tidak ada yang kita dapatkan di dunia ini. Ya. Kita itu kalau pegang ataupun kalau punya sesuatu barang yang berharga, ya. Barang berharga itu ketika udah lama, yang kita beli mungkin ratusan juta, kalau dia udah lama bertahun-tahun tuh, orang nggak akan suka. Bahkan termasuk kita itu udah jenuh lihatnya, udah bosan lihatnya. Contoh, kita mengambil contoh yang mudah sekali. Ada misalnya kita membeli benda. Benda ini yang sangat kita cintai, yang sangat kita suka. Tapi ketika beberapa tahun kemudian benda ini sudah berubah warnanya, sudah nggak sebanding, nggak sebayangkan, nggak seperti yang kita pandang jauh-jauh sebelumnya. Allahu Akbar. Benda itu kita akan buang. Akan bosan melihatnya. Kita akan simpan begitu saja. Itulah kehidupan dunia. Tetapi kalau akhirat, Allah Azza wa Jal nanti akan menanamkan rasa, ketika nanti kita di hadapan Allah Azza wa Jal, maka Allah itu akan menanamkan rasa kecintaan pada apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak ada rasa jenuh nantinya. Orang itu kalau masuk surga itu nggak ada yang bosan, nggak ada yang tidur. Ya. Kotorannya keringat. Nggak ada yang tai, nggak ada yang pipis. Buat apa? Kita ini mengejar dunia sampai akhirat itu kita ubaikan. Kita lalaikan negeri akhirat kita. Ketika pada saat dia mendekati kematiannya tuh, lagi sakit nih. Baru dia sedikit-sedikit mengingat Allah Azza wa Jalla. Ada yang sakitnya sementara waktu, dia baru mengingat Allah Azza wa Jalla. Ketika dia sembuh dari sakitnya, kembali lagi dia berbuat hal-hal yang buruk. Tetapi ada orang yang tidak sempat dia bertobat kepada Allah, tidak sempat dia mengenali Rabbnya, dia meninggal di atas maksiat, dia meninggal di atas keburukan. Maka masa depan akhirat harus kita tanamkan pada diri kita. Apa itu masa depan akhirat? Yang pertama, hendaklah kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Berusaha kita mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha kita meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan lagi berusaha, kita harus wajib meninggalkan. Kita harus ceraikan kejenuhan itu pada diri kita. Kita harus tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu pada diri kita, agar Allah Azza wa Jal meridhai perbuatan kita, agar Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada kita. Jangan sampai amal yang kita lakukan itu semua sia-sia. Jangan sampai perbuatan-perbuatan baik kita sia-sia. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang tidak pernah mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa mengharapkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kita itu kalau beribadah kepada Allah itu kita harus harap balasan dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kita bersedekah, ketika kita menolong saudara kita, ketika kita menolong teman kita, ketika kita menolong tetangga kita, ketika kita menolong sahabat kita,
Ya, ketika kita memberikan itu, kemudian setelahnya kita lagi mendapatkan musibah, kita nggak usah berharap balasan dari orang yang kita tolong nih. Kita harus berharap pada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan semuanya. Yang menggerakkan hati kita di dalam menyerahkan pemberian itu Allah Azza wa Jalla. Jangan setelah kita sakit kita mengatakan kepada teman kita, kepada sahib kita, kamu tuh nggak bersyukur ya, untung ada saya yang telah memberikan kamu ini. Seakan-akan dia yang telah menciptakan itu semua. Itu hal-hal yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Kita jangan mengharapkan balasan dari manusia. Jangan kita mengharapkan balasan dari makhluk. Kita harus mengharapkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Kan kita telah tahu surat Ar-Rahman yang kita baca, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Kebaikan itu Allah akan membalasnya dengan kebaikan pula. Kalau orang itu tidak, kalau manusia yang kita bantu, yang kita tolong, tidak membalasnya dengan kebaikan, justru dia membalasnya kita dengan keburukan, yang membalasnya itu adalah Allah. Yang membalasnya adalah Allah Azza wa Jalla. Bukannya manusia. Karena manusia itu pandai sekali di dalam mengungkit-ungkit pemberiannya. Masya Allah. Maka ini, kata para ulama, ini ikhlasnya ya bukan karena Allah. Tidak ada lillahi ta'alanya itu tidak ada. Dia mengharapkan apa? Balasan dari manusia. Dia mengharapkan pujian dari manusia. Dia mengharapkan pujian dari tetangganya, dari temannya. Allahu Akbar. Kita harus hilangkan dari itu semua. Kita tuh ketika berikan kepada orang, ya Allah terimalah dari kami. Ya Allah terimalah dari hamba. Kadang ada orang yang bersedekah itu berlebihan ucapannya. Kamu itu nih. Ya. Untung ada saya yang kasih kamu tuh, pergi. Masya Allah, nggak boleh. Kalau kita kasih dengan cara yang baik. Walaupun orang itu minta-minta kepada kita, kasih dengan cara yang baik. Nggak usah tanya-tanya. Kenapa sih kamu ini? Kamu itu sehat. Kenapa kamu begini? Panjang, nggak usah. Itu urusan pribadi orang. Karena yang telah memberikan rezeki itu Allah. Yang telah memudahkan semua urusan kita itu Allah. Ya, kita itu hanya membantu. Kita itu hanya menolong saudara kita karena Allah Azza wa Jalla. Maka masa depan akhirat itu, yang pertama, kita harus bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, kita ini, jasad kita ini, ya, tubuh kita ini akan menjadi tanah. Ketika kita meninggal, berapa hari setelah kita meninggal, agar jasad kita ataupun tubuh kita di dalam kuburan itu akan hancur, akan bau. 4 hari, 5 hari itu udah bau. Allahu Akbar. Ketika jenazah kita ini diantarkan nih di kuburan, kita dikasih minyak wangi, kita dimandikan, jenazah kita diantarkan, lalu kemudian diletakkan dalam kuburan, terus kuburan kita ditutup. Allahu Akbar. Badan kita yang wangi, hari itu saja yang nampak. Ketika keesokan harinya lagi, mungkin di dalam kuburan itu tidak ada lagi bau apa-apa. Inilah manusia. Coba kita bayangkan. Ketika mandi kita hari ini, setelah mandi kita merawat diri kita, kita memakai minyak wangi, kita memakai bedak dan seterusnya. Beberapa jam kemudian akan berubah lagi, akan bau kita. Wallahu Akbar. Bagaimana dengan 1 hari di kuburan? Yang merupakan ketika jenazah kita itu diantarkan oleh manusia pada umumnya, hancur kita. Kita akan. Adakah pernah di antara kita
Kita sering mengatakan, saya cinta kepada suamiku, saya cinta kepada istriku, saya cinta kepada ibuku, saya cinta kepada bapakku, saya cinta kepada adikku. Aku akan buka kembalikan kuburannya, lalu kemudian aku akan mandikan jenazahnya. Gak ada. Gak ada. Gak ada yang terjadi seperti itu. Gak ada. Kenapa? Karena dia udah tahu, dia itu sudah menjadi bangkai. Dia sudah menjadi bangkai. Gak ada orang berpikir seperti itu. Tapi yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah ruhnya. Ruhnya itu kekal. Ruh yang buruk kekal juga. Ruh beriman kekal juga. Tetapi jasad ini akan hancur. Di jasad itu akan hancur. Sampai kapan kita mau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai kapan kita mau berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla? Namun pada hakikatnya kita ujung-ujungnya akan kembali kepada Sang Pencipta kita, Allah Rabbul Alamin. Dan banyak orang seperti itu. Jenazah kita ketika kita meninggal dunia, ketika karib kerabat kita yang meninggal, ketika keluarga kita meninggal, banyak orang yang datang ziarahin. Setelah masuk ke puncaknya, saatnya dia mandikan, diangkat lagi jenazah kita itu. Yang sering berbuat maksiat nih, yang sering melakukan kesyirikan itu, diangkat jenazahnya, dimandikan. Sudah dia durhaka kepada Allah, kemudian dimandikan lagi jenazahnya oleh orang-orang sebagian yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dimandikan. Terus itu ada sebagian yang tidak tahu zahirnya, yang tidak mengerti. Disolatkan, ini pelaku syirik. Tidak sempat taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Terus setelahnya diantarkan ke kuburannya. Dengan kain kafan yang dia bawa. Coba kita bayangkan. Sampai kapan kita mau menjadi seorang yang angkuh? Sampai kapan kita mau menjadi orang yang sombong? Orang yang lupa dengan kebaikan saudara kita. Orang yang lupa kepada kebaikan kedua orang tua kita. Orang lupa dengan kebaikan suami kita, istri kita. Sampai kapan kita mau menjadi seperti itu? Allah Azza wa Jal telah memberikan kepada kita ini gelar. Apa gelar kita? Ya, mukmin. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita enggak mengejar itu semua? Dan kita berbicara tentang masa depan. Kita enggak usah memikirkan masa depan untuk negeri kita. Negeri kita ini pasti akan hancur. Tapi kita harus memikirkan masa depan kita untuk akhirat. Dan kalau kita mengingat kepada masa depan akhirat, hendaklah kita itu banyak-banyak mengingat kematian. Mengingat kepada kematian. Mengingat kepada azab. Mengingat kepada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mengingat kepada perbuatan-perbuatan buruk yang telah kita lakukan. Apa yang kita bayangkan? Coba kita bayangkan. Hari ini kita melihat seseorang yang berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Besok paginya dia kembali berbuat keburukan-keburukan. Padahal diingatkan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dia udah ingatkan, tapi dia lupakan itu semua. Dia tinggalkan ucapan itu demi kemaksiatan yang dia lakukan. Akhirnya apa? Dia mati dalam kondisi hina di mata Allah Azza wa Jalla. Dia mati dalam kondisi membawa dosa besar. Tidak sempat beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla karena kesombongan dia. Dan ada sebagian orang mengatakan, sebelum kematian kita ini, ayolah kita berbuat dulu sesuka kita. Iya, banyak orang seperti itu. Nanti tunggu dulu tua baru tobat. Iya, kalau sampai tuamu seperti itu. Kebanyakan
kita menyaksikan meninggalnya orang-orang pada zaman ini, itu meninggalnya ada yang 30-an ke atas, ada yang 20-an ke atas, ada yang 20-an ke bawah, ada yang masih belasan tahun. Kenapa? Allah sudah mentakdirkan, sebab begitulah ajal kita. Kita tuh harus memiliki sifat khawatir. Saya khawatir pada diri saya ini ketika besok ataupun nanti saya mati tiba-tiba. Anak tuh kalau masuk WC, saya itu ya, anak terbayang. Kalau saya jatuh nih di WC, pasti nih, kalau kena tembok ini, atau kalau saya ini kepala saya pecah, pasti mati nih. Saya pernah memikirkan seperti itu. Makanya di WC itu kadang-kala saya hati-hati. Apalagi yang keramiknya licin, Allahu Akbar. Gitu. Karena kita tidak akan tahu. Kita ini jatuh nih, jatuh kena misalnya tembok, kepala kita pecah, mati. Mati kita. Apa yang kita banggakan dengan dunia yang sebentar ini? Apa yang kita banggakan dengan harta kita? Apa yang kita banggakan dengan apa yang kita miliki? Gak ada, semuanya yang kita bawa. Yang kita bawa adalah kain kafan. Dia beli mobil hari ini 3M, 4M. Besok pagi dia meninggal. Dia bawa nggak mobilnya? Dia bawa nggak mobilnya? Kok? Pada tidur kah? Enggak. Dia bawa? Enggak. Enggak. Dia kemarin beli mobil 4M. Dia beli kemarin, dia menyelesaikan rumahnya 5M, 6M. Berapa harga kain kafan yang dia bawa besok paginya? Hah? Kain kafan berapa harganya? Enggak tahu. Nggak sampai 1 juta mungkin. Terus setelah dia meninggal, adakah orang-orang yang memikirkan kita di dalam kuburnya akan pasang AC? Kita bikin seperti istana dalam rumahnya. Ada nggak orang berpikir seperti itu? Nggak ada. Itulah dunia. Bahwasanya dunia ini adalah terlaknat. Kadangkala orang yang memiliki, orang yang ambisi hidupnya dengan dunia itu sedikit sekali dia mengingat Allah Azza wa Jalla. Dia mengingat Allah itu sedikit. Pada saat apa? Pada saat dia mau sholat. Itu pun sholatnya hatinya di luar daripada masjid. Hatinya di luar daripada rumahnya. Dia lagi sholat nih, tidak khusyuk. Dia mikirin, aduh, gimana hari ini laku jualanku, gimana hari ini hartaku, gimana hari ini. Ada saja yang dia pikirkan. Maka oleh karenanya, masa depan akhirat itu kita harus kejar demi kebaikan kita nanti di akhirat. Jadi itu pertamanya, yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengingat kepada kematian. Mengingat kepada kematian itu yang terlebih-lebih. Setelah kita mendekatkan diri kepada Allah, kita akan mengenali Sang Pencipta kita. Setelahnya kita mengingat kepada kematian. Kita mengingat kepada kematian itu tandanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kepada akan yang datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap nih mengijabahkan doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di atas iman dan hidayah. Kita harus berharap kepada Allah. Berdoa nih ketika kita lagi duduk, lagi baring, ya Allah bimbinglah saya. Pakai bahasa Indonesia aja atau pakai bahasa daerah kalian. Ya Allah bimbinglah saya. Hapuskanlah, hilangkan rasa kejenuhan-kejenuhan itu dalam diri saya, ya Allah. Kita harus berdoa seperti itu kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita itu sibuk memfitnah orang lain, sibuk mengurisi kesalahan orang lain, sibuk membicarakan orang lain. Apa faedahnya buat kita? Justru pahala kita itu
mengalir kepada orang yang kita bicarakan. Apa artinya kita sholat? Apa artinya kita puasa? Apa artinya kita beramal saleh? Apa artinya kita bersedekah? Ujung-ujungnya kita memfitnah saudara kita menjatuhkan mereka. Gak ada manfaatnya ibadah kita tuh. Udah hilang dari situnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, memberikan sebuah pertanyaan kepada kita. Sukakah kalian ketika aku memberikan sukakah kalian ketika kalian memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Bangkai saudara kita, bukan bangkai hewan yang kita makan, tapi saudara kita. Kata Allah, tentu kalian akan merasa jijik. Itulah perumpamaan orang yang ghibah, orang yang fitnah. Hati-hati. Kalau kalian mau fitnah, ya, sukakah kalian memakan bangkai saudaramu? Enggak. Tentu kita tidak akan pernah menyukai perbuatan-perbuatan seperti itu. Oleh karenanya kita harus menghilangkan dari sifat kita, dan kita berharap pada Allah agar Allah membimbing kita, agar Allah menjaga kita, agar Allah memberikan kepada kita rekomendasi supaya kita itu mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.